Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah membuat tentang DHCP server ya. Sudah membuat praktek tentang DHCP server. Untuk video saat ini saya akan membuat praktek tentang web server atau DNS server. Ini petunjuk dari webnya. Kemudian saya akan praktekkan skenario percobaan seperti gambar seperti ini. Oh iya, sebelumnya untuk DNS server sendiri merupakan sebuah sistem layanan yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP ke dalam sebuah teks atau kalimat yang akan digunakan untuk mencari sebuah website. Hal itu dibuat atau dimunculkan karena dalam melakukan pencarian, mengingat suatu kalimat itu lebih mudah daripada mengingat sebuah alamat IP. Oleh karena itulah ditemukanlah sebuah DNS server ini. Yang tujuannya akan merubah alamat IP menjadi sebuah alamat teks. Sehingga jika kita mencari sebuah website, kita tidak perlu mengetikkan alamat IP-nya satu persatu ataupun menghafal alamat IP-nya, tetapi kita hanya perlu mengakses alamat dari webnya itu sendiri. Itu alamat dari webnya itu sendiri. Kemudian untuk web server sendiri merupakan sebuah server ya ini yang bertujuan untuk menyimpan sebuah website dalam sebuah file. Dan di server ini sendiri juga mendukung untuk HTTP request dari klien ya. Kemudian dia juga akan memberikan HTTP respon. Jadi untuk server ini beda dengan DNS yang tujuannya memberikan alamat DNS ya, alamat dari website. Sedangkan web server ini setelah kita akses dengan alamat yang kita ketikkan di web browser, itu akan menghasilkan sebuah HTTP request dari klien. Kemudian HTTP request itu akan masuk ke sini, server, dan ke server ini akan mengembalikan sebuah HTTP respon berupa sebuah website, berupa halaman web ya, yang biasanya berupa halaman dokumen HTML. Di dalam website ini ada banyak bahasa sebenarnya yang didukung, ada yang pakai PHP, JavaScript, Laravel, dan masih banyak lagi sih. Tetapi untuk di Cisco Packet Tracer ini, saya hanya akan mempraktekkan menggunakan HTML saja. Karena di sini hanya support HTML. Oke, langsung saja saya akan buat rangkaian seperti gambar ini. Pertama, saya akan ambil dulu routernya sebanyak 3 buah router. Ini saya namai ini router 1 ya. Ini router 1. Ini router 1 dan ini router 2, kemudian ini router 3. Oke, setelah itu saya akan itu kan dulu ya, men-setting interface-nya dulu. Karena di sini belum ada interface dari serialnya, saya akan tambahkan dulu serialnya dari ketiga router ya. Oke, setelah dimasukkan interface-nya ya, yang berupa interface serial ya. Kemudian saya akan sambungkan dulu 3 router ini dengan menggunakan kabel serial DTE. Dari router 3 serial 010 saya hubungkan ke router 1 pada serial 010 juga. Dan dari router 3 serial 011 saya hubungkan ke kanan ke router 2 pada serial 010-nya. Sehingga nanti ini yang terhubung adalah serial 011 dari router 1 dihubungkan ke router 2 pada serial 011 juga. Oke. Jadi seperti ini ya. Kemudian sekaligus saya akan setting dulu ya untuk alamat IP-nya. Di router 3 ini config, belum dihitungkan ya. Hitungkan dulu. Kemudian tunggu sampai booting.
Selanjutnya untuk serialnya, saya setel dulu serialnya. Untuk gigabitnya nanti menyusul ya. Serial 010 ini menghadap ke sebelah kiri ya, ke router 1 di on kan. Kemudian alamat IP-nya adalah 13.13.13.3. Dan subnet masknya dia pakai kelas C full. Kemudian yang di serial 011 dia menghadap ke sebelah kanan ya. Yang serial yang kanan, jadi alamat IP-nya adalah 23.23.23.3 dan subnet masknya juga sama kelas C full. Kemudian close dulu untuk setting serialnya. Dan di router 1 sama ke config ke ini ya, ke serial 010. 010 ini dia menghadap ke atas ke arah router 3, on kan dulu. Kemudian untuk alamat IP-nya adalah 13.13.13.1. Subnet masknya pakai kelas C full juga. Kemudian untuk serial 011 ini menghadap ke kanan ya, ini ke arah router 2. Berarti alamat IP-nya adalah 12.12.12.1 dan subnet masknya masih sama, kelas C full. Oke, kemudian saya close. Dan ke router 2 di setel juga pada config. Belum nyala ternyata. Tunggu sampai booting. Oke, kemudian ini di serial 010 ini menghadap ke kiri ya, ke arah router 1. Saya on-kan dulu. Untuk IP address-nya dia pakai 12.12.12.2. Subnet masknya pakai kelas C full juga. Oke, untuk serial 011 ini, sebentar, ada kesalahan. Untuk yang serial 010 tadi dia bukan menghadap ke kiri ya, dia menghadap ke atas ke router 3. Berarti alamat IP-nya 23.23.23.2. Ini subnet masknya juga sama ya, kelas C. Dan untuk yang serial 011 ini menghadap ke router 1 ya. Saya akan dulu. IP address-nya berarti ini 12.12.12.1.2 dan subnet masknya pakai 255.255.255.0. Oke, kita close. Cek dulu ini di router 1 apakah sudah benar. Ya, di sini router 1 serial 011 ini serial 011 ini 12.12.12.1. Berarti benar ya, ini tadi menghadap ke sini. Dan ini tadi awalnya ya serial 010-nya menghadap ke sini 010 juga. 011-nya menghadap ke sini 010. Berarti ini benar, ini 011. Kemudian selanjutnya saya akan pasangkan sebuah switch seperti gambar ini. Ada dua buah switch di router 1. Kembali ke perangkat ya. Cari switch. Dua buah switch di router 1. Kemudian ada sebuah switch di router 2. Dan ada sebuah switch juga di atasnya router 3. Kemudian ada juga nih, ada server, satu buah server yang terhubung ke router 3. Ini adalah server DNS. Sini ada server. Dan setelah switch dari router 3 ini juga ada ada 3 buah server ya. Ada satu untuk server web,
satunya lagi untuk server FTP, dan satunya lagi untuk server mail ya, server mail. Oke, saya namai dulu. Tinggal satu server lagi. Ada satu server lagi di router 2 ya. Setelah router 2 ini ada satu server, yaitu digunakan untuk DHCP. Oke, saya namai dulu untuk servernya. Di sini adalah server DNS. Di sini ada semisal ini ya, ini server web. Dan ini adalah server mail. Kemudian yang ini adalah server dari FTP. Kemudian yang ini adalah server DHCP ya. Oke, setiap server sudah dinamai. Kemudian saya akan hubungkan dulu setiap switch dan ini server-server ini dengan menggunakan kabel LAN. Pertama dari router 1 ke gigabit Ethernet 0, saya hubungkan ke switch 0. Begitupun satunya lagi dari switch 1 ya, ke Ethernet 01, saya hubungkan ke router 1 pada gigabit Ethernet 01. Nah, untuk yang router 2 dari gigabit Ethernet 00, saya hubungkan ke switch, dan dari switch ini juga akan saya hubungkan ke server. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang router 3, dari router 3 dari Ethernet 00 ya, saya hubungkan langsung ke server DNS. Dan dari router 3 juga saya hubungkan ke switch 3. Seperti ini. Sebentar, untuk switch ini kosong ya ini. Ini kosong, berarti saya hapus dulu aja. Salah masang switch. Saya ganti dengan switch yang ini. Salah milih tadi ya. Oke, kemudian kembali ke pengkabelan, kabel LAN dari router 3 gigabit Ethernet 01 ke switch 4. Oke. Kemudian saya akan hubungkan setiap server ini yang ada di sini ke switchnya. Nah, ini untuk web servernya. Kemudian satu lagi untuk server dari mailnya, dan satu lagi untuk server dari FTP. Oh iya, untuk praktek kali ini saya akan berfokus pada web server dan DNS server saja. Untuk FTP dan mail masih belum ya. Ini saya akan fokus pada web server aja dan DNS server nanti. Kemudian sebelum lanjut, saya akan install dulu untuk alamat IP-nya pada setiap router dan servernya. Pertama, di router 3 dulu, saya aktifkan dulu ya. Router 3 pada gigabit Ethernet 00, saya on-kan. Ini router 3 Ethernet 00 ini menghadap ke sini ya, DNS server. Berarti alamat IP-nya adalah 33.33.33.3. Dan untuk kelasnya pakai kelas JFO juga masih sama. Kemudian yang ini gigabit Ethernet 01, dia menghadap ke kanan. Ini menghadap ke arah web server dan FTP serta mail server ya. Berarti IP address-nya adalah 43.43.43.3. Subnet masknya juga masih sama, 255.255.255.0. Kemudian saya close. Saya set dulu ya untuk setiap routernya. Kemudian di router 1 ini ada dua jaringan ke arah switch ya. Untuk pertama gigabit Ethernet 00, saya on dulu. Ini sebelah kiri menghadap ke switch 0.
Alamat IP-nya adalah 192.168.1.62 ya, 62. Dan subnet masknya pakai .128. Sebentar. Ya maaf, ini karena dia pakai /26, berarti ini pakai .192 ya. Kemudian untuk gigabit Ethernet 01 ini menghadap ke arah kanan dan switch 1. Saya anukan dulu. IP address-nya masih sama tadi pakai /26, berarti ini 192.168.1.65 ya, ini sudah betul ya. 192 ini 65. Kemudian saya close. Dan di router 2 ini hanya ada satu jaringan ya, menghadap ke bawah ke router 2 ke switch 2. Berarti ini gigabit Ethernet 00 saja yang saya set. On-kan dulu. Alamat IP-nya di sini dia pakai 254 ya. Ini pakai 254. Dia pakai /25. Berarti ini 192.168.1.254. Dengan subnet masknya dia pakai .128. Kemudian saya close dulu. Sekarang saya akan melakukan setting untuk setiap server ya. Pertama saya mulai dari DHCP dulu ya. DHCP, oke. Ke arah config, sekaligus saya akan set untuk DHCP-nya juga. Pertama device Ethernet 0. Dari DHCP server ini sendiri saya akan menghubungkan ke dalam router ini, ke router 2 ini. Alamat IP-nya berarti ini pakai 192.168.1.253. Saya kurangi satu yang mundur. Subnet masknya pakai kelas C. Ini tadi pakai .128 ya, 128. Kemudian setelah ini diisi ke setting, saya akan isikan default gateway-nya. Ini default gateway-nya kan di router 2 pada port 0 pada gigabit Ethernet 00. Berarti untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Dan DNS servernya ini dari ini harus punya DNS server agar bisa meminjamkan alamat IP serta DNS servernya ke komputer klien di sini nanti. Ini DNS-nya adalah ini ya. Berarti ini tadi alamatnya adalah 33.33.33.1. Oke. Kemudian cek dulu. Ya, ini sudah betul. Sudah betul. Kemudian adalah service. Ini yang paling penting. Karena di sini sifat dari DHCP server ya digunakan untuk memberikan DHCP ya. Memberikan alamat IP secara otomatis ke klien. Service dari DHCP dianukan dulu. Kemudian untuk default gateway-nya ini wajib diisi karena nanti semua yang ada di sini akan dipinjamkan ke komputer klien. Gateway-nya pakai 192.168. Sebentar. 168.1.12 benar. .254 ya, tadi 254. Karena ini default gateway-nya tetap ini. Tapi ini ya. Kemudian untuk DNS servernya ini jangan sampai salah. Ini ya, yang ini DNS servernya 33.33.33.1. Dan start alamat IP-nya saya mulai dari ini 128. Kemudian subnet masknya masih sama ya, pakai ini. Dan maksimumnya saya pakai 20 aja, panjang-panjang. Kemudian start betul semuanya ya, start betul. Kemudian klik save. Ini sudah berubah. Ya, ini nanti yang ada di sini tadi yang semuanya di service DHCP ini. Ketika nanti tersambung ke klien, semuanya ada di sini, alamat-alamatnya ada di sini akan dipinjamkan ke klien secara dinamik. Jadi nanti alamat IP ini akan dipinjamkan secara dinamik ya, dari nilai terendah ke nilai tertinggi secara dinamik. Begitupun dengan ini, default gateway dan DNS server serta ini juga sebenarnya ini harus diisi, tetapi karena ini hanya perangkat untuk web server
dan DNS, maka ini tidak perlu. Ini wajib diisi karena nanti akan dipinjamkan ke komputer kalian yang tersambung ke DHCP server ini. Oke, selanjutnya saya akan set di DNS servernya dulu. DNS server ke config ya. Facet 0 dulu. Ini wajib diisi ya, karena nanti gunanya dia untuk menghubungi komputer-komputer lain. Untuk IP address-nya pakai 33.33.33.1. Subnet masknya pakai kelas C full. Kemudian setelah itu kembali ke setting. Default gateway-nya dia mengarah ke router 3. Berarti ini 33.33.33.3 dan DNS servernya nggak usah diisi ya, karena dirinya sendiri. Kemudian cek lagi ya, sudah betul. Sekarang ke service, saya akan isikan untuk DNS-nya. Untuk service DNS, pertama di-on-kan dulu. Kemudian untuk nama dari websitenya ya yang akan dituju. Pertama di sini saya akan isikan untuk web server dulu ya, www.jarcom.com. Kemudian alamat sebenarnya dari alamat ini ya, alamat IP dari alamat webnya. Ini tadi karena dia web server, berarti ini web server. Alamatnya yaitu 43.43.43.1. Nanti kita set seperti ini ya nanti. Kemudian diklik add. Oke, ini sudah tersimpan. Kemudian untuk yang FTP server, ftp.jarcom.com. Kemudian untuk alamat address-nya FTP saya akan set pakai titik 2 ya, 43.43.43.2. Kemudian yang terakhir ya, ini server email. Berarti ini pakai mail.jarcom.com dan addressnya pakai yang 43.43.43.4 karena 3 sudah dipakai di router ini. Kemudian kita klik add. Oke, untuk DNS ininya, DNS service sudah saya aktifkan dan sudah saya isi seperti ini. Berarti ini sudah selesai. Saya akan close dulu. Kemudian saya akan melakukan setting pada setiap server di sini. Pertama, saya mulai dulu dari server mail, config, facet 0, IP address-nya tadi 43.43.43.4 ya untuk mail, dan subnet masknya pakai 255. Sebentar ya, masih pakai kelas C full ya. Kemudian kita arahkan ke setting dulu. Default gateway-nya dia menghadap ke router 3 yang sebelah kanan ya, dari router 3. Berarti dia pakai 43.43.43.3 dan DNS servernya harus isi ke sini ya, DNS servernya ke sini. 33 ya, 33.33.33.1. Kemudian saya close. Ini untuk mail server hanya sebatas ini dulu karena nanti yang saya gunakan hanya web server. Kemudian ada web server ya, ini yang utama. Config facet 0. Ini saya akan isikan 43.43.43.1. Subnet masknya 255.0. Kemudian ke setting. Di setting default gateway-nya ini menghadap router 3 yang masih sama 43.43.43.3 dan DNS servernya ini sama 33.33.33.1. Kemudian setelah ini sudah diisi, saya akan pindah ke service. Di service ini saya akan pilih DHCP, maksudnya HTTP ya, HTTP. Fungsinya di-on-kan dulu. Kemudian untuk index.html ini adalah
bagian pertama yang akan diakses oleh klien ketika klien itu membuka sebuah alamat website. Jadi yang pertama dibuka adalah index.html dulu. Saya akan klik edit dulu. Kemudian di sini dari websitenya sudah disediakan untuk contoh dari web server. Saya akan kopikan dari contoh ini ya. Saya akan kopikan dari sini full. Kemudian paste di sini. Dan saya akan save. Yes. Kemudian setelah itu, jika setting ini sudah selesai, cek lagi. Ya, sudah betul. Sudah betul juga. Kemudian saya close. Yang terakhir dari servernya adalah FTP server. Config dulu. Ini seperti file server tadi ya. Ini yang saya setel hanya alamat IP-nya saja. IP-nya ini pakai 43.43.43.2. Subnet masknya masih kelas C. Dan ke setting, default gateway-nya pakai yang 43.43.43.3 dan DNS servernya pakai 33.33.33.1. Kemudian saya close. Kemudian setelah itu barulah saya akan kasih komputer klien seperti ini ya. Jadi di sini ada 6 komputer klien di bawah router 1 dan ada sebuah laptop di bawah router 2 dan satu buah smartphone di bawah router 2 juga. Oke, langsung saya ambilkan device-nya. Pertama ada 3 buah laptop di bawah switch 0. Maksudnya ada 3 buah PC ya. Dan 3 buah PC lagi di bawah switch 1. Kemudian ada laptop di bawah switch 2, nanti ada access point nanti. Kemudian ada smartphone. Ini nanti berfungsi sebagai perangkat wireless ya. Kemudian ada 2 buah wireless juga. Saya akan pakai wireless ini yang APPT di sini. Ada 2 buah wireless ya. Ini saya namanya sebagai AP1 ini. Nanti nama dari AP-nya akan sama dengan nama dari SSID-nya. Ini AP2. Kemudian saya set dulu ya. Untuk ke config ke port 1. Ini jadi AP1 plus ini menjadi AP2. Kemudian saya sambungkan dulu untuk kabelnya, kabel LAN. Langsung disambungkan ke switch dari port 0 di AP ke faucet Ethernet di sini ya, di switch. Kemudian akses point 2 dari port 0 ke switch juga. Oke, selanjutnya saya akan melakukan set di laptop ya. Di laptop ini default device-nya masih pakai Ethernet, sehingga harus diganti dulu. Diganti dengan device yang ini, yang pakai WiFi. Kemudian ke config di wireless 0, masukkan SSID-nya. Ini saya pakai AP1. Kemudian ini tadi untuk settingannya DHCP ya. Ini DHCP. Konfigurasinya DHCP. Jadi nanti dia akan dapat otomatis dari server DHCP-nya. Untuk yang smartphone sama ke config wireless 0. Di sini saya isikan SSID-nya adalah AP2.
Kemudian untuk settingan IP configuration pakai DHCP sama dengan laptop ya. Kemudian tunggu sampai dia connect. Oke, ini sudah terconnect, ini juga. Kemudian untuk yang ini ya, ini belum di setel untuk IP address-nya. Sebelum di setel IP address, saya akan pasangkan dulu kabel Ethernet-nya dari setiap PC ini ke switch. Sekarang PC 2 ya, PC 2 ke switch 0, PC 3 juga. Di sini ada total 3 PC yang tersambung ke setiap switch di bawah router 1. Ini nanti untuk settingan IP-nya disetting secara manual karena dia tidak punya server DHCP. Terakhir dari PC 3 ke switch fase Ethernet 31. Oke, selesai. Kemudian saya akan style di sini ya untuk alamat IP di setiap komputer ini. Pertama PC1 ini, PC ke 1 ini config. Untuk fase Ethernet dulu, style fase Ethernetnya. IP address-nya tadi ini berada di bawah subnet yang titik 1. Berarti ini 192.168.1.1. Oh, bentar. Ya, sudah. Ya. Kemudian untuk subnet mask-nya dia pakai titik 192 ya. Tadi karena dia pakai /26 bersamaan dengan ini tadi /26. Kemudian setelah itu ke setting, isikan default gateway-nya. Ini default gateway-nya menghadap ke sini. Berarti ini 192.168.1.62. Kemudian DNS servernya sama ya ke sini. Ini 33.33.33.1 ya. Oke. Setelah ini close. Ganti dengan PC 1, PC kedua maksudnya. Config fase Ethernet dulu. IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya pakai 192. Setting default gateway-nya 192.168.1.62. DNS-nya 33.33.33.1. Lakukan cara yang sama pada setiap komputer di sini ya. Ini sekarang default gateway-nya ini 192.168.1.62 dan DNS servernya sama. Kemudian di close. Ganti ke subnet yang kedua di PC nomor 4 ya. Config fase Ethernet 0. IP address-nya 192.168.1.66 ya. Kemudian untuk subnet mask-nya pakai 192. Kemudian ke setting default gateway-nya titik 65 ya. Dengan titik 65. Kemudian DNS servernya sama. Ya, ini kelemahan kalau kita mengisikan IP secara manual ya. Harus setting satu-satu dulu. Ini sama juga fase Ethernet 0. IP-nya 192.168.1.67. Nah, ini ganti 192. Dan ke setting default gateway-nya 192.168.1.65. Sebentar, ada kelebihan. DNS servernya sama. Kemudian close. Dan ganti yang PC terakhir. Config fase Ethernet 0. IP 4-nya ini diganti dengan 192. Kemudian ke setting default gateway-nya diisi dengan 192.168.1.65.
DNS servernya 33.33.33.1, kemudian di close. Oke, untuk setelan jaringan di sini sudah selesai. Sebentar saya cek dulu apakah benar tadi. Ya, benar ya ternyata. 65. Ini sudah selesai untuk setel jaringan di sini. Sekarang tinggal satu yang kurang, yaitu penyetelan untuk routing. Di sini routingnya saya akan gunakan routing dinamis. Di sini saya pilih RIP routingnya. Pertama saya install dulu ya untuk di router 3. Ini routingnya ke arah, ini ada 4 arah ya, ke DNS server. DNS server ini berarti 33.33.33.1. Klik add. Kemudian yang ke kanan atas ke arah server ini 43.43.43.1. Ini kalau sudah pakai titik 0, titik 0 dan titik 0, berarti ini sudah mewakili semua server yang ada di sini. Ini mencakup semua jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk routing ke arah router 1, yaitu 12.12.12.2, maksudnya titik 1. Klik add. Oh sebentar, ini ada kesalahan, kita remove dulu. Bukan 12 tapi 13, 13, 1. Klik add. Sudah betul. Kemudian ada satu buah routing lagi, yaitu ke arah router 2. Jadi dia 23.23.23.2. Klik add. Oke, untuk tabel routing di router nomor 3 sudah kita setel untuk RIP-nya. Sudah selesai, nanti tinggal melakukan routing secara dinamis. Kemudian untuk router 1 juga sama, setel juga RIP-nya. Pertama, dia ada di jaringnya sendiri di bawahnya ini. Ini ada di 192.1.1.0 ya, karena ini biar lebih luas. Kalau pakai titik 0 ini bisa menjangkau kedua-duanya. Kemudian klik add, dan di sini dia mengarah ke router 3, berarti 13.13.13.3. Nah ini dia menjadi 0 semua ya. Kemudian ke arah kanan dia ke router 2, berarti 12.12.12.2. Ini dia akan jadi 12.0.0.0.0. Oke, sudah selesai untuk penyetelan RIP di router nomor 1. Kemudian close. Dan install juga RIP di router 2. Pertama, dia ke arah bawah, ke jaringan di bawahnya. Ini dia juga pakai 192 tadi. Ya, kemudian bentar. Klik add. Kemudian dia ke atas ke arah router 3, berarti 23.23.23.2, titik 3 maksudnya. Kemudian klik add, dan ke arah kiri dia ke router nomor 1, berarti 12.12.12.1. Klik add. Oke, sudah selesai. Ini untuk penyetelan RIP untuk routing dinamis sudah selesai. Penyetelan server juga sudah selesai, dan klien-kliennya juga sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan ping. Yang terpenting adalah dari setiap klien ini bisa terhubung ke web server ini dan DNS server. Untuk terhubung antar router di sini, misal dari PJ0 ke komputer ke laptop ini tidak terlalu penting ya, karena ini selain dia IP-nya ada yang crash, kalau dia kan beda jaringan kan nggak masalah kalau IP-nya sama, karena ini sudah beda jaringan. Itu untuk menghubungi ini ke sini mungkin akan ada masalah nanti. Selanjutnya saya akan cek dulu ya, dari laptop ini saya akan pingkan ke DNS server. Ke desktop, command prompt, ketikkan ping dengan alamat DNS server yaitu 33.33.33.1. Kemudian enter. Tunggu. Mungkin untuk pertama kali dia akan request timeout karena dia akan mencari tabel RP dulu.
kemudian nanti bisa. Nah ini kedua dan pertama dia request timeout, kemudian yang ketiga dia berhasil. Ya dapat dilihat di sini ya, ini yang ketiga berhasil, yang pertama, kedua, dan keempat ini gagal. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah berhasil menghubungi ke DNS server. Kemudian saya akan cek juga pada smartphone, apakah pingnya juga berhasil ke desktop, ke command prompt, kemudian kita pingkan ke alamat DNS juga 33333331. Kemudian enter dan kita lihat ya pertama kali berhasil ya, tapi kelihatannya yang kedua ini gagal, tetapi ini jelas kali ini berhasil. Berarti ini sudah terjadi koneksi antara smartphone dengan DNS server. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang di sini saya juga cek untuk yang jaringan di bawah router nomor 1 ya. Ke sini ke PC0, ke desktop, command prompt, pingkan ke alamat DNS-nya juga ke 3333331. Kemudian enter. Tunggu. Ini pertama kelihatannya juga timeout juga, yang kedua berhasil, ketiga timeout juga kelihatannya. Ya memang lama, oke. Oh ya sudah. Berarti ini juga sudah terkoneksi walaupun ada timeout, tapi ini terkoneksi ke server DNS-nya. Untuk yang PC 1 dan 2 tidak akan saya cek karena ini sudah terwakili oleh PC 0 ini. Sekarang untuk yang PC 3 saya cek juga apakah dia sudah terhubung ke DNS server. Kemudian ke command prompt ya. Ping 33333331. Enter. Kita tunggu. Ya, pertama timeout, kedua berhasil. Berarti ini juga sudah terhubung ya. Dari jaringannya di sini menuju ke DNS server sudah berhasil. Satu lagi yang belum saya cek, ini apakah DHCP-nya sudah terhubung. Tapi kalau ini tadi sudah berhasil ping, berarti ini sudah terhubung. Nah, dapat lihat di sini ya. Untuk gateway-nya sudah terhubung, pada tadi kita tidak menyetel gateway. Begitupun dengan DNS server juga sudah terisi. Berarti ini DHCP-nya sudah terhubung. Begitupun dengan smartphone, ini juga sudah terhubung juga. Dapat dilihat gateway-nya sudah terisi juga, dan DNS servernya juga sudah terisi. Berarti ini DHCP-nya sudah berhasil. Kemudian sekarang saatnya kita melakukan percobaan untuk menghubungi web server ini dengan mengetikkan alamat www.jarcom.com yang sudah kita daftarkan pada DNS server. Pertama dari PC 0, kita buka dulu web browsernya. Kemudian ketikkan www.jarcom.com. Kemudian klik go. Kita tunggu apakah nanti akan keluar. Ya karena ping dari sini masih lambat, jadi nanti harus diklik go berkali-kali biar bisa keluar. Nah, sudah keluar ya. Ini sudah keluar. Selamat datang di official web jarcom.com. Berarti ini sudah berhasil untuk menghubungi ke sini ke web server dengan menggunakan alamat www.jarcom.com yang sudah kita daftarkan di DNS server. Berarti koneksi ini ke sini dengan DNS sudah berhasil. Kemudian coba juga pada PC 1 dan seterusnya kita coba berdasarkan semua klien ini satu persatu dengan cara yang sama, www.jarcom.com. Ya, ini juga sudah berhasil. Berarti komunikasi sudah sukses. Kemudian yang PC 2 juga sama. Pastikan dia juga bisa. Saya akan melakukan cara yang sama pada semua klien. Ya, untuk semua klien yang berada di bawah router 1,
semuanya sudah berhasil menghubungi ke web server ini dan menggunakan alamat yang sudah saya daftarkan ke DNS server. Kemudian untuk klien yang ada di bawah router 2 yang terhubung dengan wireless, akan saya coba juga dengan cara sama pula. Dari laptop untuk menghubungi web server sudah berhasil dengan menggunakan alamat yang sudah saya daftarkan dengan DNS server ini. Kemudian yang terakhir, mencoba dari smartphone dengan alamat yang sama juga. Ya, sudah berhasil. Berarti untuk semua jaringan yang di sini sudah berhasil menghubungi ke web server dan DNS server. Begitupun dengan web server dan DNS server juga sudah berhasil menghubungi kembali ke komputer-komputer yang di sini. Hal itu dapat dilihat dari itu tadi ya, dari HTTP respon yang diberikan oleh web server bisa kembali ke komputer atau klien-klien yang meminta tadi. Begitupun dengan DNS server yang tadinya semisal dari komputer 1 dia meminta alamat asli dari sebuah link atau dari sebuah alamat website, dia di requestkan ke sini ke DNS server, dan DNS server pun akhirnya bisa mengirimkan kembali alamatnya yang sesungguhnya, dan akhirnya komputer 1 ini bisa melakukan HTTP request ke web servernya. Jadi seperti itu sudah berhasil ya untuk simulasi DNS server dan web server. Oke, selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua dan terakhir ya untuk menghubungi server email dan server FTP ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu tentang NSLookup. Semisal saya wakilkan aja dengan PC1 ya. Nah, PC1 kita ke command prompt. Saya akan ketikkan NSLookup. Saya akan ketikkan NSLookup. Bentar, lookup ke semisal tadi kita menghubungi jarcom.com, berarti saya akan lookup ke www.jarcom.com. Di sini nanti seharusnya kita bisa melihat kemana saja dia akan menghubungi. Kita tunggu. Oh ya, sambil menunggu, saya akan lihat dulu panduan di webnya. Di web ini, pertama dari PC1 dan laptop jalankan perintah untuk melakukan NSLookup seperti gambar berikut ini. Ya, ini dari PC1 sudah saya lakukan. Dan ternyata ini bisa mendapatkan server dari DNS-nya. Ini alamat dari DNS-nya. Kemudian ini juga mendapatkan server lagi dari DNS. Berarti ini sudah berhasil ya. Ini pertama artinya dari komputer 1 dia akan menghubungi DNS dulu. Kemudian di DNS server akan dicari alamat yang dia minta. Kalau alamatnya sudah ketemu, dia akan mengirimkan alamatnya untuk dilakukan pencarian oleh si komputer 1. Jadi ini ya, jadi ini authoritative answer-nya. Pertama dia itu meminta ke DNS server, kemudian DNS server mencari, setelah ketemu dia akan memberikan respon kembali ke komputer 1 ini. Dan ini adalah bentuk dari answer dari jawaban dari DNS. Dari namanya yaitu www.jarcom.com, dan dia memberikan alamat 434331, yaitu sebuah alamat dari web server ini. Oke, kemudian untuk yang kedua ya, di laptop ini mewakili jaringan di bawah router 2. Ke command prompt ketikkan NSLookup ke www.jarcom.com. Ya, ini sudah langsung berhasil ya. Ini servernya, ini server dari DNS-nya, alamatnya sudah ketemu juga. Kemudian setelah dia meminta, dari laptop ini meminta,
meminta sebuah alamat IP yang sesungguhnya dari alamat webnya. Dia mengirim permintaannya ke DNS server, dan DNS server pun akhirnya memberikan jawaban kepada laptop setelah dia menemukan alamat IP sesungguhnya dari alamat yang diminta oleh laptop ini. Oke, berarti ini sudah terhubung ya untuk DNS servernya ke semua ini. Kemudian yang kedua ini ya, ini melakukan browsing ke http://www.jarkom dengan PC 1 dan laptop tadi sudah saya lakukan dan berhasil. Kemudian untuk selanjutnya yaitu melakukan percobaan menghubungi ini ya, menghubungi FTP server dan mail server dengan menggunakan NSLookup. Oke, saya akan contohkan dengan satu komputer di bawah router 1 dan satu buah laptop di bawah router 2. Pertama, komputer 1 ke command prompt sama juga dengan tadi ya, NSLookup, hanya saja ini adalah ftp.jarkom.com. Tekan enter ya, sudah berhasil ya. Ini pertama dia meminta ke DNS server dan DNS server pun mencari kemudian memberikan balasan alamat IP-nya. Kemudian yang kedua dia akan melakukan request ke DNS server untuk mencari mail itu jarkom ya, jarkom.com. Kemudian kita lihat apakah berhasil. Ini lama. Sambil menunggu ini, saya akan cek aja lagi ya. Saya akan cek lagi di sini apakah betul ini ada mail.jarkom.com. PDHCP bentar ke ini ke DNS. Ada. Berarti ini tadi kalau belum terbentuk masih routing tadi. Untuk yang mail jarkom.com ini juga sudah terbentuk koneksi. Dia pertama meminta ke server DNS-nya, kemudian server DNS juga memberikan alamat balik kepada komputer yang meminta. Kemudian yang terakhir ya, kita lakukan percobaan terhadap laptop untuk menghubungi hal yang sama tadi, yaitu FTP, yaitu NSLookup ke ftp.jarkom.com. Ya, untuk FTP-nya ini ya sudah berhasil. Kemudian untuk yang ini NSLookup mail.jarkom.com ya, ini juga sudah berhasil ya. Ini sudah bisa menghubungi ke DNS server dan DNS server pun juga sudah memberikan balasan alamat IP kepada komputer yang meminta. Berarti ini sudah berhasil menghubungi ke web server, ke FTP server, dan ke mail server. Berarti ini sudah berhasil semua. Oke, untuk percobaan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.